wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama kita baca kajian kitab Fawaidul Mukhtarah, ini samping saya ini kalau sudah ada emas gak boleh dilewatkan. Kalau dalam ilmu fikih itu idza wajadatil ma' batalat tayammum juga. Kalau udah ada air debu seperti saya ini enggak kepake. Nah itu gitu. Kalau sudah ada air debu sama seperti saya ini sudah enggak kepake. Beliau Al-Habib Zain bin Tariq Al-Munawwar dari Pemalang. Beliau kakak kelas saya, kakak kelas Ibu Sena, kakak kelasnya Gus Najib juga, mungkin satu kelas ya, sekelas sama banyak di sinilah anak-anak. Beliau belajar di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah dan sampai sekarang masih di dakwah. Kita doakan mudah-mudahan cepat lulus, mudah-mudahan kuliahnya cepat lulus. Nanti tak bawa ke Wonosobo sering-sering. Alhamdulillah. Ini kemarin beliau di Kudus lagi ada urusan lomba atau apa, tak colong sama saya ke Jepara, dari Jepara tak colong ya Wonosobo. Enggak mau tak pulangin ke Jawa Timur. Tadi Imam sudah tanya, Habib langsung pulang besok? Iya tenang, langsung pulang. Padahal anak di Wonosobo 3 hari mungkin. Dan demikian. Sedikit kita mendapatkan faedah dari beliau, sepatah dua patah kata kita dengarkan mau'izatul hasanah dari beliau. Alaihi wa tafadhal salawat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'ihi wa ala'ihi, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amihi wa ifdalih. Wa ba'du, al-mukarram wal-muhtaram sahibil maqam wa sahibil wilayah Al-Habib Muhammad Rifki bin Umar Maula Aidin, nafa'anallahu bi'ulumihi wa sihatihi wa sawbihi wa barakati jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang saya hormati pula sesepuh-sesepuh, teman-teman seperjuangan, dan para hadirin khususnya muslimin muslimat rahimakumullah. Atallahu umrahum fi sihhah wal afiyah. Amin amin. Wa fi ta'atillah wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya para malaikat dan Allah pula yusalluna 'alan nabi. Di sini ada fi'il mudhari yang artinya sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekarang tapi nanti sampai nantinya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini datang bukan karena Nabi Muhammad seseorang yang biasa-biasa saja, tidak mungkin. Bahkan apa yang dibawa, apa yang disyariatkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebuah kebaikan, sebuah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Nabi Muhammad, tidaklah engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Jasad Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad sudah lagi tidak bersama kita. Apakah kita tetap mendapatkan rahmat? Lebih dari itu yang dimaksudkan oleh
ayat tersebut, yaitu apa-apa yang dibawa, apa-apa yang disyariatkan, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang sudah ditata oleh Nabi Muhammad SAW itu sebuah rahmat. Sehingga rahmat itu bisa didapatkan dari segala hal, bahkan sebiji duri yang kalian buang, yang kalian singkirkan dari jalan, bisa menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita semuanya. Wabil khusus kita hadir di majelis maulid, di mana disebutkan majelis maulid adalah majelis sebaik-baiknya maulid. Dan apabila berdakwah, dakwah yang paling afdal di zaman sekarang, di zaman akhir ini, mengajak kaum muslimin muslimat untuk hadir maulid, senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada suatu syair yang dilantunkan oleh seorang ulama yang artinya, apabila orang yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di dalam neraka, di hari Seninnya diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan seorang muslim yang cinta dari lahirnya, terlahir dalam keadaan Islam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah dengan mahabbah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir seperti ini bukan hanya datang melihat yang ada di depan, melihat samping-sampingnya, tidak dengan karena makanannya, minumannya yang masya Allah, tapi kita hadir dengan penuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita hadirnya majelis, dikuatkan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan bahwasanya kehidupan ini itu tidak ada habisnya. Satu masalah habis, datang lagi masalah yang lainnya. Maka kalau mas-mas ini melihat kemarin di semifinal Liga Champion, di semifinal Liga Champion waktu itu, begitu sahabatnya Real Madrid bertemu Manchester City, kalau tahu, di leg pertamanya kalah 3-1, berarti wajib menang 4-0 atas Manchester City. Sesuatu hal yang sangat di luar akal. Sampai masuknya saudara saya Rodrigo, masuk di menit 85. Kalau mau kehidupan kita di 85 ini, umur kita sudah bau-baunya apa? Bau-bau tanah sudah. Tapi apa yang dilakukan Real Madrid dengan kecerdikan pelatihnya Ancelotti, dengan kecerdasan permainan, dengan sesuatu semua tenaga yang mereka kerahkan, kesabaran, ketelitian, ketelatenan, umpan bola sana sini, kanan kiri, oper ke depan, masuk dengan berkat Rodrigo menyundulnya sampai ke gawang. Lalu dilanjutkan extra time. Ibaratnya kalau extra time itu sudah sakaratul maut. Ya, umur kita sudah sakaratul maut, di akhir-akhir detik-detik akhir. Ya, kakak saya Karim Benzema dioper sama saudaranya Karim Benzema, Vinicius. Masuk bolanya di menit berapa? Kalau tahu 116. Kalau cewek-cewek tidak tahu, extra time itu sampai 120. 116 tinggal 4 menit lagi. Kalau sakaratul maut tinggal sampingnya bilang Allah, ingat mati. Ini benar kecerdasannya. Begitu pula kehidupan, tidak ada habisnya kita sabar. Sabar kita sampai mana? Sampai nanti kita dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel dengan mengatakan la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah, kamu mati, insyaallah kamu akan masuk surga walaupun nantinya akan dicuci. Tapi kita nasallallahu alaihi wal afiyah, mudah-mudahan dihindarkan
dimasukkan dulu di celup, mudah-mudahan kita yang taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Gampang jadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan di akhir-akhir kitab karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Khosa'is Ummah Al-Muhammadiyah, di situ disebutkan satu bab di mana keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gambaran nanti setelah matinya. Kita tahu di alam barzakh seperti apa. Di situ disebutkan hadis yang panjang, yang artinya ketika kamu nanti masuk ke alam barzakh, nanti langsung kamu bertemu dengan malaikat dua yang garang, yang sangar, bawa palu-palunya lebih besar daripada palu tor kecil, palu yang lebih besar. Bahkan ketika kita berdiri setelah kematian di alam barzakh, kita akan melihat malaikat tingginya sampai kita mengangkat ke atas. Itu belum sampai ke kepalanya. Kita aja ketika lihat orang gede, tinggi, besar, hitam, kumis tebal, rambut panjang di depan kalian ketika ketindihan, takut setengah mati. Apalagi ketika kita bertemu dengan malaikat. Itu belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan posisi sedang marah-marahnya di padang mahsyar nanti. Tidak ada seorang pun yang berani menatap. Bahkan di surat An-Naba di akhir-akhir, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bersaksi. Tangan kita habis ngapain bersaksi, habis nempeleng, habis apalagi jahilin temennya. Mata kita habis kemana lihatnya, lihat ke HP, HP-nya isinya apa. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti langsung dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dinaungi oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di kitabnya Khosa'is Ummah Muhammadiyah oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika di alam barzakh kamu akan ditunjukkan man rabbuka. Langsung ditanyakan, apa yang kamu katakan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia? Maka orang-orang mukmin mengatakan Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi wa qudwati. Langsung mengatakan seperti itu. Maka diperlihatkanlah di depan matanya bagaimana keadaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan semua siksa-siksaannya. Maka lihatlah wahai orang mukmin, ini tempat-tempat orang yang kafir. Habis itu kalau di kehidupan kita slide-nya itu muncul, kita langsung disledkan oleh malaikat tadi yang bertanya kepada kita. Ditutup dengan kenikmatan surga. Yang tadinya neraka yang diperlihatkan ditutupkan kenikmatan surga. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Ini tempat kembalimu. Hadza ma'wakum. Ini tempat kembalimu. Maka malaikat mengatakan apa? Selamatlah kamu. Akidah kamu adalah akidah yang benar. Kamu mengakui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Maka datanglah cerita yang kedua di dalam hadis itu. Maka ada seorang kafir yang meninggal. Maka datanglah malaikat yang gede besar tadi, sangat dengan palunya yang besar. Apa yang kamu katakan apa yang kamu katakan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Aqul ma yaqulun nas. Aku mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh manusia. Sedangkan dia kafir. Siapa Rasulullah? Maka dia dengan keimanannya tidak ada, dengan matinya dengan tidak berdasarkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya mengatakan apa yang dikatakan manusia. Saya ikut-ikut aja. Ya, makanya akidah kita harus dikuatkan. Jangan sampai kita menjawab dengan jawaban itu. Apa yang disampaikan oleh malaikat dengan jawaban seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka diperlihatkanlah kenikmatan surga kepada depan orang kaum kafir itu. Ditutuplah slide-nya satu sampai diperlihatkan
azab yang ada di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Hadza ma'wakum. Ini tempat kembali kalian. Ini yang kalian perbuat selama di dunia ini. Lihat, ini tempat kembali kalian. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat raport kita sudah 6 nilainya? Apa yang bisa kita lakukan? Hanya menyesali. Maka tidak ada gunanya orang itu menyesal di alam barzakh. Dan mudah-mudahan kita hadir di majelis seperti ini memperkuat akidah kita. Kita ingat seperti ini, Nabi nanti yang ditanyai bukan otak kita, tapi keimanan kita yang akan ditanyakan oleh malaikat. Maka di akhir mauidhah ini sebenarnya bukan mauidhah juga, karena sebenarnya masih kita di jenjang-jenjang santri, masih dalam peraturan pondok, berbeda dengan gus-gus saya yang ada di depan ini terhadap, apalagi Habib Bana Rifki, jalannya ibaratnya kalau orang ngopi, ngopinya sudah jauh. Kita ngopi masih ke Jawa Timur, Habib Rifki sudah tahu di sini ada tukang toko cat. Toko cat ini punyanya ini, belum tahu sampai rumahnya. Berarti ngopinya sudah jauh. Maka dari itu kita mengharap keberkahan hadir majelis ini, dikuatkan akidahnya kita diberikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta, dan mudah-mudahan kita hadir kemudian pulang dari majelis ini dalam keadaan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi taubatan nasuha yang bisa memberikan nasihat kepada diri kita untuk tidak lagi kembali kepada kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita ditemani oleh Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk jannah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni ma nastati wa yatasanna ayyulqiyahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.